Terima kasih Cumi-Cumi. Jadi kami mendapat informasi bocoran bahwa ternyata ada hal baik di dalam penanganan kasus timah yang sedang disidik oleh Kejaksaan Agung. Ternyata perhitungan Kejaksaan Agung yang dibantu oleh ahli lingkungan UI yang menyebut kerugian total terhadap hal ini lingkungan itu adalah sekitar 271 triliun. Benar adanya, malah dari perspektif aparat pengawasan intern pemerintah APIP, yaitu instrumen pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, itu angkanya malah lebih besar. Jadi yang keraguan publik yang menyebut bahwa angka ini seperti diragukan menjadi bisa terbantahkan. Kami sekali lagi bangga kepada BPKP yang mumpuni meneruskan apa yang dipikirkan oleh aparat penyidik Kejaksaan Agung bersama dengan apa yang dihitung oleh ahli lingkungan dari UI itu ternyata benar, luar biasa. Kita harus salut pada mereka. Jadi sekali lagi, mungkin mereka besok mengumumkannya, tapi kita netizen plus 62 harus menyampaikan rasa kagum, menunjukkan kekaguman bahwa Kejaksaan Agung berkonsolidasi dengan APIP-nya pemerintah itu benar melakukan penyidikan ini dengan sempurna. Begitu. Kisaran di atas 271 triliun, yaitu mungkin 280-an triliun. Jadi BPKP itu lebih detailed lagi ketimbang hanya sekedar ahli lingkungan, tetapi memang ini lebih pada faktor keuangan negaranya kan, mereka lebih teliti, kemudian berbagai sektor menjadi bahan pertimbangan dengan banyak dasar-dasar hukum untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu. Memang ada konsekuensi dan konsekuensinya menurut kami cukup berat. Ini luar biasa BPKP. Setelah mereka diminta oleh Kejaksaan untuk menghitung, BPKP membuat formulasi yang tepat, kuat, menghasilkan hitungan lebih besar daripada penghitungan sementara dari Kejaksaan. Ini konsekuensinya adalah Kejaksaan harus cepat mengejar potensi atau peluang untuk pengembalian kerugian negara itu sendiri. Ini pekerjaan berat, ini tidak mudah, tetapi kami yakin konsolidasi dari Kejaksaan Agung RI untuk memenuhi harapan dari penghitungan BPKP, mereka akan lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita netizen rakyat Indonesia mendoakan insya Allah mereka mampu menempuh dan mewujudkannya. Begitu. Konsekuensi terhadap tersangka ya mau tidak mau, jangan-jangan harta di luar yang mereka garap atau mereka dapatkan dari kasus timah ini bisa-bisa ikut, harus, kalau saran kita, dirampas untuk menjamin kepastian pengembalian kerugian negara ini. Harapan kita seperti itu. Tapi apapun itu kita serahkan kepada kejaksaan, kita serahkan kepada sistem peradilan, majelis hakim dan lainnya. Begitu. Kami mau sebut mengingat perhitungan dari kejaksaan dan BPKP, mohon maaf, nggak ada apa-apanya aset keluarga Harvey Muiz, nggak ada apa-apanya, nggak mampu mengganti, jauh dari harapan. Jadi artinya persepsi yang mereka bentuk bahwa mereka orang berada sekalipun berbanding dengan kerugian negara ini jauh nggak mampu lah mereka tutupin. Begitu. Itu pasti orang besar dan harapan kita harus bertambah. Jadi kita berharap agar Kejaksaan Agung tidak berhenti hanya di 21 orang, tetapi harus sampai kepada korporasi-korporasi, bahkan harus mereka bisa sentuh Jenderal B ini. Gitu. Kami yakin Kejaksaan Agung udah paham itu Jenderal B ini siapa. Jadi tidak sembarang. Karena tingkat kepastian pengembalian kerugian negara itu ada di semua pelaku ini. Kalau ini tanggung, justru kami takut rasa simpati netizen publik terhadap Kejaksaan Agung turun. Lebih baik ini diformulasi menjadi dia harus tersangkakan sebanyaknya orang yang terlibat dalam kasus ini. Gitu. Harus Direktur PT Timah itu seluruh BOD sejak tahun 2014 itu, seluruh komisaris sampai hari ini harus ikut diperiksa. Jika terdeteksi secara langsung terlibat, tersangkakan, kemudian rampas hartanya untuk menjamin kepastian pengembalian kerugian negara. Begitu. Kalau kita lihat memang tidak seperti itu perbandingannya. Jadi kerugian itu tidak mungkin mereka mampu mengembalikan sedemikian, tetapi akan timbul efek jerah.
Kemudian kalau harta-harta mereka yang terkonsolidasi kejahatan ini bisa disita negara, lantas ada kepastian lain kalau itu kurang dengan cara hartanya yang ikutannya itu bisa juga untuk disita negara, plus hukuman itu kita melihat setara, sudah imbal balik atas kelakuan mereka. Jadi mungkin seperti itu yang paling ideal, paling sempurna. Kalau tidak, kasihan bangsa kita, alamnya dirusak, rakyatnya menderita, mereka pesta porang. Tidak adil. Jadi sekali lagi Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung Pidana Khusus, segera dong tersangkakan mereka. Terima kasih untuk BPKP yang telah memberikan harapan baru terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih semua. Harapan kita bertambah kalau ini, saran kami kepada Kejaksaan Agung, corporate crime, pelaku kejahatan perusahaan harus segera ditetapkan. Betul. Harusnya setelah para tersangka 21 dan nanti terus ke atas sampai si jenderal, lalu korporasinya, lantas birokrasi dari mulai provinsi, dari SDM sampai lingkungan hidup, kehutanan, kelautan mereka, sampai gubernur, sampai kepada dirjen Minerba nanti di Kementerian SDM, malah nanti termasuk dirjen-dirjen di BUMN dan berbagai bidang, sampai ke menterinya harus mereka sentuh. Soal nanti ditersangkakan, biar kejaksaan yang menentukannya. Kalau tidak sedemikian, sayang kasus ini terjadi, tidak digunakan untuk melakukan pembenahan dan kita menemukan model untuk penanganan kasus korupsi Indonesia. Begitu dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.